Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Herawati, NPM 181003654, Prodi Pendidikan Matematika 2018, STKIP PGRI Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model referensi TCP/IP. Pada tugas video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas komputer 1 yang diampu oleh Bapak dosen Eko Afrianto, SPD MKom. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian dari TCP/IP. TCP memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol dan IP memiliki kepanjangan Internet Protocol. Pengertian TCP/IP ini tidak bisa lepas dari fakta bahwa ada dua jenis protokol yang digunakan pada jaringan ini, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Protokol TCP/IP dikembangkan pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an sebagai suatu protokol standar untuk menghubungkan komputer-komputer dan jaringan membentuk sebuah jaringan yang luas. Sehingga pengertian dari TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antara komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Dari pengertian TCP/IP tadi, kita bisa memahami bahwa yang pertama, ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Yang kedua, komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data. Yang ketiga, komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Karakteristik TCP/IP. TCP/IP sendiri memiliki karakteristik dalam pengoperasiannya. Yang pertama, komputer yang saling terhubung ke internet terkomunikasi dengan protokol ini karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP, sehingga perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak berpengaruh. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alamat umum melalui IP address. Karakteristik ini membuat setiap perangkat yang memakai protokol ini mempunyai sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global, seperti internet maupun pada jaringan komputer lokal. Yang ketiga, TCP/IP sebuah protokol standar yang gratis, terbuka, dan dikembangkan terpisah dari perangkat keras komputer sehingga bersifat independen. Lapisan-lapisan yang terdapat pada model referensi TCP/IP. Model ini memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam jaringan. Beberapa layer utama dari protokol ini adalah yang pertama, application layer atau lapisan aplikasi. Application layer ini merupakan salah satu layer dalam TCP/IP model layer. Layer ini termasuk ke dalam kategori upper layer atau layer yang berinteraksi dekat dengan pengguna. Layer ini berisi bermacam-macam protokol tingkat tinggi, yaitu Telnet, FTP, SMTP, DNS, HTTP, dan WWW. Lapisan yang kedua yaitu transport layer atau lapisan transport. Layer yang berada di atas internet layer pada model ini adalah transport layer. Ada dua jenis transport layer yaitu Transmission Control Protocol yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket dan meneruskannya ke internet layer. Dan jenis yang kedua yaitu User Datagram Protocol atau UDP, merupakan protokol yang tidak bisa diandalkan bagi aplikasi-aplikasi yang tidak memerlukan pengurutan TCP. Lapisan yang ketiga yaitu internet layer atau lapisan internet. Internet layer menentukan format paket yang resmi dan protokol yang resmi yang disebut IP. Tugas internet layer adalah mengirimkan paket-paket IP yang berisi informasi tujuan paket tersebut. Di sini diperlukan routing paket, sebab adanya routing paket dapat menghindarkan terjadinya kemacetan pada waktu transmission data. Secara tidak langsung, kita bisa melihat bahwa internet layer fungsinya hampir sama dengan network layer pada model OSI. Internet layer terdiri dari beberapa protokol, diantaranya Internet Protocol atau IP, Address Resolution Protocol atau ARP, Internet Control Message Protocol atau ICMP, Internet Group Message Protocol atau IGMP. Yang keempat, Network Interface atau lapisan antarmuka jaringan.
Layer terbawah dari model TCP/IP adalah Network Interface Layer. Tanggung jawab utama dari layer ini adalah menentukan bagaimana sebuah komputer dapat terkoneksi ke dalam suatu jaringan komputer. Hal ini sangat penting karena data harus dikirimkan dari dan ke suatu host melalui sambungan pada suatu jaringan. Bagaimana cara kerja protokol TCP/IP? Protokol TCP/IP digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Komputer akan memproses paket dan mengemasnya ke dalam paket data untuk dikirimkan melalui jaringan komputer. Step pertama yaitu data dipecah menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label dan tujuan paket dikirim. Step kedua, paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet. Router bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang dikirimkannya. Di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan router. Setiap router hanya mengantarkan paket ke router terdekat sambil dicarikan jalan atau router yang pas. Step ketiga yaitu ketika paket sampai pada tujuan. Protokol TCP/IP akan bertugas sesuai tugas di divisi atau layer masing-masing. Dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan sinyal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya untuk memastikan apakah paket data sudah diterima apa belum, disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP. Jika protokolnya TCP, maka jika ada bagian paket dari data yang hilang, maka akan meminta untuk dikirim ulang. Paket data akan dirakit dan disusun seperti bentuk aslinya dan diteruskan ke layer di atasnya hingga berbentuk file seperti aslinya ketika dikirim. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.